Selamat datang di Mantra Malam Nusantara, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri dari Nusantara diungkap dengan detail dan cerita yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Bayangkan sebuah desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam. Makam tua yang tak pernah disentuh, legenda dukun sakti yang haus tumbal, hingga kutukan yang hidup kembali menghantui siapapun yang berani melanggarnya. Dalam video kali ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah menyeramkan tentang kutukan Mbah Suro. Sebuah cerita tentang dua pemuda yang tanpa sengaja membangkitkan teror lama dan perjuangan mereka melawan sosok yang penuh dendam dari masa lalu. Siapkan diri Anda, matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan Anda tidak sendirian. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi mungkin sebuah peringatan. Mari kita mulai perjalanan ke dalam kegelapan. Di tengah hamparan hutan lebat di sebuah desa terpencil bernama Desa Sumberjati, masyarakat hidup dalam keheningan yang jarang terusik. Desa itu dikenal bukan hanya karena kesunyian, tetapi juga oleh berbagai kisah mistis yang menyelimuti setiap sudutnya. Penduduknya tak banyak, hanya beberapa keluarga yang tinggal di rumah-rumah panggung tua dengan kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Di desa itu, malam selalu terasa lebih panjang, lebih gelap, dan lebih sunyi dari tempat lain. Hari itu, seorang pemuda bernama Raka tiba di desa tersebut. Raka adalah seorang mahasiswa arkeologi yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Ia mendapatkan informasi bahwa Desa Sumberjati memiliki jejak peninggalan kuno berupa makam-makam tua yang belum banyak tercatat dalam sejarah. Dengan rasa penasaran yang menggebu, ia menginjakan kaki di desa itu, membawa harapan untuk menemukan sesuatu yang besar. "Selamat datang di Desa Sumberjati, Nak," sambut Pak Karta, kepala desa yang usianya sudah mendekati 70 tahun. Wajahnya penuh kerutan dengan mata yang tampak menyimpan banyak cerita. "Terima kasih, Pak. Saya Raka, mahasiswa dari kota. Saya ingin mempelajari sejarah desa ini, terutama tentang makam tua yang ada di sini," ujar Raka, berusaha sopan. Pak Karta terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang, kemudian menatap Raka dengan pandangan serius. "Kamu tahu, Nak, banyak orang luar yang datang ke desa ini, tapi tak semua pergi dengan selamat. Makam yang kamu cari itu bukan tempat biasa." Raka tertegun mendengar ucapan itu. Namun, rasa penasaran dalam dirinya jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia tersenyum, mencoba meredakan kekhawatiran Pak Karta. "Jangan khawatir, Pak. Saya hanya ingin meneliti. Saya akan berhati-hati." Pak Karta akhirnya mengangguk, meski tampak enggan. "Baiklah. Tapi ingat pesanku, Nak. Jangan sekali-kali mengganggu apapun di makam itu. Dan jika malam tiba, jangan keluar rumah, apapun yang terjadi." Keanehan. Malam pertama Raka di desa itu berlalu dengan tenang. Ia menginap di rumah Pak Karta, sebuah rumah kayu sederhana dengan suasana yang hangat meski sedikit menyeramkan. Keesokan harinya, ia mulai menjelajahi desa, ditemani oleh seorang pemuda lokal bernama Wira. Wira adalah pemuda yang periang, tetapi ada sesuatu dalam tingkah lakunya yang membuat Raka merasa bahwa Wira menyembunyikan sesuatu.
Saat mereka berjalan menuju area makam, Wira tampak gugup. Ia sering menoleh ke belakang, seolah-olah ada yang mengawasi mereka. "Kamu baik-baik saja, Wira?" tanya Raka. "Ah, iya. Cuma, makam ini punya cerita, Mas. Orang-orang sini jarang mau mendekatinya, apalagi siang bolong begini," jawab Wira. Raka mengernyitkan dahi. "Kenapa? Apa ada yang aneh?" Wira mengangguk pelan. Katanya, setiap malam Jumat ada suara orang menangis dari arah makam itu. Kadang ada yang bilang melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar makam. Raka hanya tersenyum tipis mendengar cerita itu. Baginya, itu hanyalah mitos yang biasa diceritakan untuk menakut-nakuti orang luar. Namun, ketika mereka sampai di area makam, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Makam-makam tua itu tersusun rapi, tetapi sebagian besar sudah tertutup lumut tebal. Batu nisannya condong ke segala arah, seolah-olah tanah di bawahnya tak lagi mampu menahan beban waktu. Di tengah makam itu, ada satu makam yang tampak berbeda. Batu nisannya lebih besar, dengan ukiran aksara Jawa kuno yang nyaris tak terbaca. "Itu makam siapa?" tanya Raka, menunjuk makam tersebut. "Orang tua bilang itu makam Mbah Suro," jawab Wira pelan. "Dia seorang dukun yang sangat disegani dulu. Tapi, katanya dia meninggal tidak wajar." Raka semakin penasaran. Ia mendekati makam itu, mencoba membaca tulisan pada batu nisannya. Namun, saat ia menyentuh nisan itu, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat daun-daun berguguran dan burung-burung yang bersembunyi di pepohonan berterbangan. "Mas, ayo kita pergi dari sini," desak Wira. Wajahnya pucat. Raka, meski sempat terkejut, tetap berusaha tenang. "Sebentar, aku hanya ingin mencatat beberapa hal." Namun, saat ia mulai mencatat, sesuatu terjadi. Tanah di sekitar makam terasa bergetar ringan. Samar-samar, Raka mendengar suara seperti rintihan dari dalam makam itu. "Mas Raka, ayo cepat pergi." Wira kini benar-benar panik. Akhirnya, melihat ketakutan Wira yang begitu besar, Raka memutuskan untuk pergi. Tapi dalam perjalanan kembali ke desa, pikiran Raka dipenuhi dengan rasa penasaran yang mendalam. Ia merasa bahwa makam itu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Malam kedua yang menyeramkan malam itu, hujan turun dengan deras. Raka duduk di kamar yang disediakan Pak Karta, menyalakan lampu minyak karena listrik di desa itu terbatas. Ia membolak-balik catatannya, mencoba memahami apa yang ia lihat di makam tadi. Namun, sebuah suara aneh menghentikan pikirannya. Suara itu terdengar dari luar jendela, seperti suara seseorang menyeret kain di atas tanah. Raka mendekati jendela dengan hati-hati. Ketika ia mengintip keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di tengah hujan lebat, berdiri sosok putih dengan tubuh terbungkus kain kafan. Sosok itu berdiri diam, tepat di depan rumah Pak Karta, menghadap ke arah kamar Raka. Raka terpaku di tempatnya. Sosok putih itu berdiri diam seperti patung. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang basah akibat hujan deras. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya tertutup kain dengan noda coklat kekuningan yang membekas. Jantung Raka berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Apakah ini nyata? Pikirnya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi akibat lelah. Namun, saat ia mengucek matanya dan kembali menatap keluar, sosok itu masih ada, tak bergerak sedikit pun. "Mas Raka,
suara ketukan di pintu kamarnya mengejutkannya. Itu suara Wira yang tampak panik. Raka cepat-cepat beranjak dan membuka pintu. Wira berdiri di sana, basah kuyup seperti habis keluar rumah. "Mas, kamu nggak lihat apa-apa tadi, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ada sosok putih berdiri di depan rumah ini," jawab Raka pelan. Wira memandangnya dengan wajah pucat. "Mas, jangan keluar. Itu bukan manusia. Kalau kita buat kesalahan, dia bisa masuk." "Masuk? Maksud kamu apa?" Wira hanya menggeleng. Ia tampak ketakutan dan tak mau menjelaskan lebih jauh. Dengan terburu-buru, ia menarik. Raka kembali ke dalam kamar, lalu menutup jendela rapat-rapat. "Pokoknya malam ini, kita diam saja di dalam. Jangan membuka pintu atau jendela, apapun yang terjadi." Raka hanya menurut, meski pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Setelah memastikan semuanya aman, Wira pamit kembali ke kamarnya yang berada di sisi rumah lain. Raka, yang masih belum sepenuhnya tenang, duduk di tepi tempat tidurnya sambil mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara ketukan keras di pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Awalnya, ia berpikir itu Wira atau Pak Karta. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari ada yang aneh. Ketukan itu berirama sama tanpa henti, seperti dipukul oleh mesin. Raka menahan napas. Ia melirik ke jendela, tapi tak berani membukanya. "Pak Karta, Wira," panggilnya pelan. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Raka mencoba memberanikan diri. Ia meraih senter yang ada di dekat ranjang, lalu perlahan berjalan menuju pintu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekatkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Sunyi. Tiba-tiba, suara ketukan itu berubah menjadi suara seretan, seperti kain kasar yang ditarik di atas tanah. Sert, seret. Suara itu perlahan bergerak menjauh, lalu berhenti di depan jendela kamarnya. Raka menoleh dengan cepat. Ia menatap jendela yang kini tertutup rapat oleh tirai kain tipis. Bayangan sesuatu tampak berdiri di luar. Tingginya tidak wajar, hampir mencapai atap jendela. Raka mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, tirai itu bergerak seolah-olah ada angin dari luar. Namun, Raka tahu jendela itu tertutup. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Gumamnya. Pagi yang mencekam matahari akhirnya muncul. Meskipun kabut pagi masih tebal menyelimuti desa. Raka keluar dari kamarnya dengan tubuh lemas akibat kurang tidur. Di ruang tamu, Pak Kakar sudah menunggunya sambil memegang secangkir kopi hangat. "Bagaimana tidurmu, Nak?" tanya Pak Karta. Raka ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menceritakan apa yang ia alami. Wajah Pak Karta berubah serius. "Aku sudah bilang, malam di desa ini berbeda. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan pernah tanggapi." "Tapi kenapa, Pak?" "Peputwa, apa hubungannya dengan makam Mbah Suro?" desak Raka. Pak Karta mendesah panjang. Mbah Suro bukan hanya dukun biasa. Dia dulu dikenal memiliki ilmu yang sangat tinggi, tapi keserakahannya membawa petaka. Ketika meninggal, jasadnya dikuburkan dengan ritual khusus, tapi ada yang melanggar pantangan itu. Sejak saat itu, makamnya menjadi tempat yang terkutuk. Raka mendengarkan dengan saksama,
Namun penjelasan itu justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Jadi, apa yang saya lihat tadi malam, itu arwah Mbah Suro. Pak Karta hanya mengangguk pelan. Mungkin, atau mungkin juga sesuatu yang lain. Tapi satu hal yang pasti, jangan ganggu makam itu, apapun yang terjadi. Kejadian aneh di makam meski sudah diperingatkan, Raka tetap ingin melanjutkan penelitiannya. Kali ini, ia membawa Wira bersamanya ke makam Mbah Suro. Mereka tiba di sana saat matahari tepat di atas kepala, berharap siang hari bisa memberi rasa aman. Namun, saat mereka sampai, Raka melihat sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar makam Mbah Suro tampak seperti baru saja digali. Bekas lubang kecil terlihat di salah satu sisinya, seolah-olah seseorang telah mencoba membuka makam itu. "Mas, kita pergi saja. Ini sudah nggak beres," bisik Wira sambil menahan tangan Raka. "Tunggu, aku mau lihat lebih dekat," jawab Raka, menepis ketakutan Wira. Ia mendekati makam itu, mencatat setiap detail yang ia lihat. Namun, tiba-tiba, angin kencang kembali berhembus. Kali ini lebih dingin dan menusuk tulang. Wira memegangi tubuhnya sambil bergumam, "Ini salah, ini salah." Raka belum sempat merespons ketika ia mendengar suara lirih dari dalam makam. Suara itu seperti seseorang yang merintih kesakitan. "Tolong!" Wira panik dan langsung menarik Raka untuk pergi. Tetapi Raka masih terpaku di tempatnya. Ia yakin suara itu nyata, bukan hanya halusinasi. "Wira, kamu dengar itu? Ada seseorang di dalam." "Mas, itu bukan manusia. Ayo pergi sekarang juga." Wira berteriak dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tanah di sekitar makam mendadak retak. Dari retakan itu, muncul uap tipis berwarna putih, disertai aroma busuk yang menusuk hidung. Sesosok bayangan putih terlihat samar-samar di belakang makam. Raka dan Wira membeku di tempat. Sosok itu mulai bergerak, melompat-lompat dengan gerakan yang kaku. "Mas, lari!" Wira menarik tangan Raka, dan kali ini Raka tak membantah. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan makam itu, sementara suara tawa kecil yang seram menggema di belakang mereka. Raka dan Wira berlari sekuat tenaga hingga mereka tiba di tepi desa. Napas mereka tersengal, keringat membasahi tubuh, meski angin dingin dari hutan terus berhembus. Wira, yang wajahnya pucat pasi, langsung jatuh terduduk di tanah. Mas, kita nggak bisa main-main lagi. Aku bilang dari awal, makam itu bukan tempat buat diutak-atik," seru Wira dengan suara yang nyaris bergetar. Raka masih berdiri sambil berpegangan pada batang pohon untuk menenangkan dirinya. Ia menatap ke arah jalan setapak yang baru saja mereka lewati, berharap tak ada sosok putih yang mengikuti mereka. Namun, meskipun tak ada yang terlihat, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. "Aku dengar suara dari dalam makam itu, Wira," ucap Raka pelan. "Aku yakin ada sesuatu di sana. Mungkin ini bukan cuma soal mistis, tapi juga sesuatu yang bisa menjelaskan sejarah desa ini." Wira menatap Raka dengan pandangan tidak percaya. "Mas, kamu nggak ngerti ya? Yang tadi kita lihat itu bukan manusia. Kalau kamu terus ganggu makam Mbah Suro, kita semua bisa kena celaka. Kutukan itu nyata." Raka tidak menjawab. Ia tahu apa yang ia dengar dan lihat di makam tadi terlalu nyata untuk diabaikan. Namun, di satu sisi, rasa penasaran yang menguasainya juga terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja.
Cerita di balik kutukan malam harinya, di rumah Pak Karta, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin yang bertiup membuat dinding kayu rumah berderak pelan. Di ruang tamu, Raka, Wira, dan Pak Karta duduk mengelilingi sebuah lampu minyak. Raka merasa malam itu adalah waktu yang tepat untuk menggali lebih banyak informasi. Pak Karta, tolong ceritakan lebih banyak tentang Mbah Suro, pinta Raka. Pak Karta terdiam sejenak, wajahnya tampak ragu. Namun akhirnya, ia menghela napas panjang dan mulai bercerita. Mbah Suro dulu adalah orang yang paling disegani di desa ini. Dia bukan cuma dukun, tapi juga pelindung desa. Kalau ada orang sakit, dia yang menyembuhkan. Kalau ada serangan dari desa tetangga, dia yang menjaga. Tapi semua itu nggak gratis. Dia selalu meminta bayaran yang nggak masuk akal. Nyawa. Nyawa? Raka mengulang dengan dahi berkerut. Pak Karta mengangguk. Ya, katanya, untuk mempertahankan ilmunya, Mbah Suro harus terus memberi tumbal. Awalnya, dia cuma mengambil nyawa hewan, tapi lama-kelamaan, dia mulai mengambil nyawa manusia. Wira yang sejak tadi diam, tiba-tiba menunduk. Tangannya gemetar. Pak, apa benar orang tua bilang, dia mati dibunuh warga? Pak Karta menatap Wira dengan tatapan kosong, lalu menjawab pelan. Benar. Warga marah karena banyak anak kecil hilang tanpa jejak. Mereka yakin Mbah Suro yang bertanggung jawab. Jadi, pada malam bulan purnama, mereka menyerangnya di rumahnya. Tapi, sebelum dia mati, Mbah Suro bersumpah, ruhku akan tetap di sini. Barang siapa mengganggu kuburanku, dia takkan pernah lepas dari kutukan. Raka menyandarkan punggungnya ke kursi. Cerita itu menambah beban di pikirannya. Namun, ia tak bisa begitu saja berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah mistis di balik semua ini. Suara tangisan di tengah malam-malam itu, Raka sulit memejamkan mata. Bayangan sosok putih yang melompat-lompat terus menghantui pikirannya. Ia mencoba tidur, tapi suara tangisan lirih dari luar rumah membuatnya terbangun. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti berasal dari halaman belakang rumah Pak Karta. Raka bangkit perlahan, menyalakan lampu senter kecil, dan melangkah ke jendela. Ketika ia mengintip keluar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon besar di halaman, ada sesosok perempuan dengan rambut panjang terurai. Perempuan itu duduk membelakangi rumah, tubuhnya terguncang seiring dengan suara tangisannya. Siapa itu? Bisik Raka pada dirinya sendiri. Namun, rasa penasaran yang sama seperti sebelumnya kembali menguasainya. Ia mengambil jaket, membuka pintu, dan melangkah keluar dengan hati-hati. Angin malam menusuk kulitnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Bu, apa Anda baik-baik saja? Tanya Raka pelan ketika ia sudah mendekati perempuan itu. Perempuan itu berhenti menangis. Perlahan, ia memutar kepalanya ke arah Raka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menghitam. Dalam sekejap, perempuan itu berdiri, menatap Raka dengan senyum yang menyeramkan. Raka terdiam. Tubuhnya kaku seperti terikat rantai, tak terlihat. Sebelum ia sempat bereaksi, perempuan itu melompat ke arah hutan, meninggalkan suara tawa kecil yang menusuk telinga. Rahasia terungkap. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali ke makam Mbah Suro bersama Wira, meskipun Wira terus memprotes keputusannya. Mas, kamu nggak lihat apa yang terjadi semalam? Kita nggak boleh terus main-main dengan ini, ujar Wira. Tetapi Raka tak peduli. Ketika mereka tiba di makam, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Batu nisan Mbah Suro
kini terlihat lebih bersih, seolah-olah seseorang baru saja menggosoknya. Selain itu, lubang kecil yang mereka lihat sebelumnya kini lebih besar. Sepertinya seseorang mencoba menggali makam ini, gumam Raka. "Mas, ayo pergi," desak Wira lagi, suaranya dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, angin kencang kembali berhembus dan suara tawa kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah ada di sekeliling mereka. "Mas Raka, lari!" Wira mencoba menarik Raka, tapi tubuhnya tak bergerak. Dari lubang makam itu, muncul uap putih tebal yang semakin lama semakin banyak. Di tengah uap itu, sesosok bayangan putih perlahan-lahan muncul. Raka dan Wira membeku di tempat. Sosok itu melompat keluar dari lubang, berdiri di atas makam dengan tubuh terbungkus kain kafan. Matanya kosong, dan dari celah kain di mulutnya terdengar suara serak yang memanggil, "Kalian akan membayar." Raka dan Wira berdiri membatu. Tubuh mereka terpaku oleh rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Sosok putih itu berdiri di atas makam, melompat sekali, lalu berhenti. Kain kafan yang membungkus tubuhnya basah dan kotor oleh tanah. Sementara matanya yang kosong, seperti menatap langsung ke jiwa mereka. "Kalian mengganggu tidurku." Suara seraknya menggema di udara, memecah keheningan siang. Raka ingin melangkah mundur, tapi kakinya seperti tertanam ke dalam tanah. Sementara Wira, yang tubuhnya bergetar hebat, hanya bisa berbisik pelan, "Mas, tolong, kita pergi saja." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu melompat ke arah mereka dengan gerakan yang kaku, namun sangat cepat. Dalam sekejap, ia berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Bau busuk yang menyengat menyeruak, membuat Wira memuntahkan isi perutnya di tempat. "Siapa yang menyuruhmu ke sini?" Suara itu bergema, terdengar seperti berasal dari lubang kubur yang dalam. Raka mencoba mengumpulkan keberanian. "Kami tidak berniat mengganggu, kami hanya ingin tahu." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap mencoba bicara. Mendengar itu, sosok putih itu memiringkan kepalanya perlahan, lalu mengeluarkan suara tawa kecil yang dingin. "Kau ingin tahu? Maka kau harus membayar." Kutukan Mbah Suro. Tanpa peringatan, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar. Batu-batu nisan di sekitar mulai bergerak seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari bawahnya. Angin kencang berputar, membawa suara rintihan yang memekakan telinga. "Mas, kita mati kalau tetap di sini," jerit Wira sambil menarik tangan Raka. Namun, Raka masih terpaku. Matanya tertuju pada sosok itu, yang kini perlahan membuka lipatan kain kafan yang menutupi wajahnya. Saat kain itu jatuh, Raka hampir kehilangan akal sehatnya. Di balik kain itu, wajahnya bukan seperti manusia biasa. Kulitnya abu-abu, penuh dengan luka-luka bernanah yang menganga. Matanya kosong, hanya lubang hitam dalam yang memancarkan aura kematian. Bibirnya membusuk, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tajam. Namun yang paling mengerikan adalah senyumnya. "Pergilah, sebelum aku mengambil nyawamu," kata sosok itu dengan suara yang seperti racun. Tiba-tiba, Wira menarik Raka dengan sekuat tenaga, membuatnya tersadar. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan makam itu. Sementara suara tawa mengerikan terus menggema di belakang mereka. Pertemuan dengan Nyai Rengganis malam itu, Raka dan Wira kembali ke rumah Pak Karta.
Tubuh mereka lelah, dan rasa takut masih menyelimuti setiap langkah mereka. Namun, sebelum mereka sempat menceritakan apa yang terjadi, Pak Karta sudah menunggu di depan pintu dengan seorang wanita tua yang tak dikenal. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh berwarna hitam, dengan rambut putih yang panjang terurai hingga ke punggung. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti elang. Tanpa berkata apa-apa, ia memandangi Raka dengan tatapan dingin. "Nyai Rengganis," kata Pak Karta sambil menunjuk wanita itu, "dia satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongmu. Tapi aku tidak yakin dia mau." Nyai Rengganis mendekati Raka, mencengkeram tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seseorang seusianya. "Anak muda, apa yang kau lakukan di makam itu?" Suaranya parau, penuh dengan nada perintah. Raka berusaha menjelaskan, tapi sebelum ia selesai, Nyai Rengganis memotongnya. "Kau bodoh, Mbah Suro tidak akan memaafkanmu. Jika kau ingin selamat, kau harus menebus kesalahanmu." "Bagaimana caranya, Nyai?" tanya Raka dengan nada putus asa. Nyai Rengganis menatapnya tajam, lalu berjalan menuju meja kayu di ruang tamu. Ia mengeluarkan seikat daun sirih dan sebilah keris kecil dari kantongnya. "Aku bisa membantumu, tapi kau harus melawan ketakutanmu. Apa kau berani?" Raka menelan ludah. Ia tahu apapun yang akan dilakukan wanita tua itu pasti berbahaya, tapi ia tak punya pilihan lain. "Saya akan melakukannya, Nyai." Ritual di malam kelam malam itu, Raka, Wira, Pak Karta, dan Nyai Rengganis pergi ke makam Mbah Suro. Di bawah bulan sabit yang redup, mereka berdiri mengelilingi makam itu. Nyai Rengganis mulai menaburkan bunga dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar aneh di telinga Raka. "Kau harus minta maaf kepada arwah Mbah Suro," kata Nyai Rengganis sambil menyerahkan keris kecil kepada Raka. "Tancapkan keris ini ke tanah di depan makam, lalu ucapkan doamu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan membuka matamu." Dengan tangan gemetar, Raka mengambil keris itu. Ia melangkah ke depan makam, lalu berlutut di tanah. Bau busuk kembali menyeruak, membuat perutnya mual. Namun, ia tetap mengikuti instruksi Nyai Rengganis. "Tolong maafkan saya, Mbah Suro," ucapnya pelan. "Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin memahami sejarah desa ini." Saat ia menusukkan keris ke tanah, suara jeritan nyaring tiba-tiba terdengar dari dalam makam. Tanah di bawahnya bergetar hebat dan angin kencang seperti badai berputar di sekitar mereka. Raka mencoba tetap tenang, tapi suara tawa kecil yang familiar membuatnya sulit menahan rasa takut. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. "Jangan buka matamu," teriak Nyai Rengganis dari belakang. Namun, rasa ingin tahu yang besar menguasai Raka. Perlahan, ia membuka matanya sedikit, hanya untuk melihat bayangan putih yang berdiri tepat di depannya. "Mbah Suro!" bisiknya tanpa sadar. Bayangan itu perlahan mendekat, menunduk hingga wajahnya hampir menyentuh Raka. "Kau telah melanggar sumpahku." Raka membeku. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam pusaran dingin yang tak berujung. Pengkhianatan Wira. Sementara itu,
Wira yang berdiri di belakang terlihat gelisah. Tiba-tiba, ia melangkah maju dan berteriak, "Nyai, cukup sudah. Ini semua salahku. Aku yang memberitahu masyarakat tentang makam ini." Semua orang menoleh kaget. Pak Karta mencoba menghentikannya, tapi Wira terus melanjutkan. "Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku dari kutukan ini. Tapi aku tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini." Sosok putih itu kini berbalik menghadap Wira. Tanah di sekitarnya retak, dan suara jeritan kembali menggema. "Jika itu benar, maka kau yang harus membayarnya." Wira membeku di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Sosok putih itu perlahan melompat mendekatinya. Tiap gerakan memancarkan aura kematian yang membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. Suara jeritan dari dalam tanah semakin nyaring, menciptakan suasana yang membuat seluruh tubuh terasa lemas. "Jika kau yang bertanggung jawab," suara serak itu menggema, "maka kau yang harus menyerahkan nyawa." "Tidak!" teriak Raka sambil berusaha bangkit. Namun tubuhnya masih lemah akibat ritual yang baru saja dilakukannya. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Wira mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya seperti tertarik maju oleh kekuatan tak terlihat. "Mas Raka, tolong aku!" jerit Wira dengan suara penuh kepanikan. Namun sebelum Raka sempat bergerak, Nyai Rengganis berdiri di depan Wira. Dengan cepat, ia mengangkat tangan kirinya yang memegang seikat daun sirih sambil melantunkan mantra dengan suara keras. "Roh yang terperangkap, aku memanggilmu kembali ke tempat asalmu. Kutukan ini harus berakhir sekarang." Pertarungan spiritual sosok putih itu berhenti. Matanya yang kosong menatap Nyai Rengganis, seolah-olah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, alih-alih mundur, ia justru mengeluarkan suara tawa keras yang menggema di seluruh pemakaman. "Kau pikir kau bisa mengusirku, perempuan tua?" Suara itu kini berubah menjadi lebih nyaring dan tajam. "Aku sudah di sini lebih lama dari usia yang bisa kau hitung." Nyai Rengganis tidak gentar. Ia menarik sesuatu dari dalam kantongnya. Sebuah keris tua yang dihiasi ukiran rumit. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi sambil meneriakkan mantra yang lebih keras. Seketika, angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa aroma bunga melati dan kemenyan yang menyengat. "Raka, kau harus menyelesaikan apa yang kau mulai," teriak Nyai Rengganis tanpa menoleh. Raka yang masih berlutut mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Ia merangkak menuju makam, mengambil keris kecil yang sebelumnya ia tancapkan di tanah. Dengan tangan gemetar, ia kembali berlutut di depan makam itu. "Mbah Suro," katanya pelan, "aku tahu aku salah telah mengganggu tempat istirahatmu. Aku memohon, hentikan kutukan ini. Biarkan kami hidup dengan damai." Namun, alih-alih mereda, gemuruh dari dalam makam semakin keras. Sosok putih itu berteriak dengan suara penuh kemarahan. "Damai? Tidak ada damai untuk kalian. Kalian yang telah menghancurkan hidupku, merebut segalanya dariku." Pengorbanan Nyai Rengganis. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arah Raka, tetapi Nyai Rengganis bergerak cepat, berdiri di antara mereka. Ia menghunuskan kerisnya ke arah sosok itu, menciptakan kilatan cahaya terang yang menyilaukan. "Pergilah kembali ke tempatmu, Mbah Suro. Jangan ganggu keturunan mereka lagi," teriak Nyai Rengganis dengan penuh kekuatan. Sosok itu menjerit. Tubuhnya berputar di dalam pusaran angin yang semakin kencang. Namun, sebelum sepenuhnya menghilang, ia menoleh ke arah Raka dan Wira. "Kalian pikir ini akhir? Kutukanku tidak akan hilang semudah itu."
Aku akan kembali. Dengan suara jeritan terakhir, sosok itu menghilang, menyatu dengan angin malam. Angin berhenti, suasana kembali hening, namun tubuh Nyai Rengganis terjatuh lemas di tanah. Pak Karta segera berlari menghampirinya. "Nyai, apa Anda baik-baik saja?" Wanita tua itu tersenyum lemah. "Aku sudah melakukan bagianku, tapi kutukan ini hanya bisa sepenuhnya hilang jika kalian menjaga keseimbangan di tempat ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Raka dan Wira mengangguk penuh rasa bersalah. "Kami akan melakukannya, Nyai," kata Raka dengan suara parau. Nyai Rengganis menutup matanya, napasnya melemah. Sebelum akhirnya ia benar-benar terdiam, ia berbisik pelan, "Hati-hati. Bayangan masa lalu selalu punya cara untuk kembali." Akhir yang tenang atau awal baru. Setelah kejadian malam itu, Raka dan Wira memutuskan untuk tinggal sementara di desa untuk membantu Pak Karta dan para warga membersihkan makam Mbah Suro. Mereka mengganti batu nisannya, menata ulang kawasan sekitar, dan melakukan doa bersama untuk menghormati arwah yang bersemayam di sana. Namun, meskipun suasana desa mulai terasa lebih tenang, Raka tahu jauh di dalam hatinya bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Kata-kata terakhir Nyai Rengganis terus terngiang di pikirannya, terutama tentang bagaimana bayangan masa lalu bisa kembali kapan saja. Pada suatu malam, ketika Raka sedang duduk sendirian di beranda rumah Pak Karta, ia melihat sesuatu di kejauhan. Di tepi hutan, tepat di bawah pohon besar tempat ia pertama kali melihat sosok perempuan menangis, ada bayangan putih yang berdiri diam, mengawasinya. Namun kali ini, Raka tidak merasa takut. Ia hanya memandang balik, mencoba memahami apa yang sosok itu inginkan. "Aku tidak akan lari lagi," bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Sosok itu perlahan menghilang di balik kabut malam, meninggalkan desa dalam keheningan yang damai.